semuanya, perkenalkan nama aku Tania Duyarta Larasati dari kelas 9474. Dan di video kali ini mau menjelaskan pembahasan dari soal UTS yang nomor 1. Berikut soalnya. Oke, jadi yang pertama kita tuliskan dulu rumus untuk mencari EBIT 1,2 atau titik perpotongan dari indifference point-nya. Rumusnya itu ada dikarenakan kita di sini punya alternatif A dan alternatif B, maka rumusnya ada dua seperti ini. Nanti ini untuk yang alternatif A dan ini untuk alternatif B. Ini adalah interest atau bunga, lalu PD ini adalah saham preferennya, lalu untuk NS ini adalah saham biasanya atau common stock-nya. Lalu ini sama, ini untuk interest, T ini untuk tax, PD itu untuk saham preferen, dan NS itu untuk saham biasa. Lalu langsung kita masukkan angka yang sudah diketahui di kedua alternatif ke rumus ini. Oke, jadi di sini dari perhitungan ini langsung dihitung. Dari hasil rumusan di atas didapatin hasil di bawah. 0,7 ini berasal dari 1 dikurang 0,3. Lalu sama yang di sini 0,7 juga berasal dari 1 dikurang 0,3. Hasil dari perkaliannya ini ditambahkan persamaan yang baru untuk 720-nya, sama masih dikali 0,7 dan juga dikali 400.000. Lalu dari sini bisa langsung dihitung. Berikut adalah hasil dari tiap-tiap persamaan. Untuk persamaan yang ini hasilnya 0,7 dikali 100.000 adalah 70.000. Untuk ini 0,7 dikali 400.000 sama dengan 280.000. Dan untuk hasil persamaan yang ini 720.000 dikali 0,7 dikali 400.000 adalah 201.600.000. Langsung di sini bisa langsung kita hitung untuk EBIT 1,2-nya. Di sini untuk menghitung EBIT 1,2-nya, EBIT-nya kita taruh sini. Lalu 201 dibagi oleh hasil pengurangan dari 280.000 dikurang oleh 70.000, yang hasilnya adalah 210.000. Lalu bisa langsung kita kurang dan memiliki hasil 960.000. Jadi 960.000 ini adalah hasil dari apa yang kita cari, yaitu EBIT 1,2 atau dari titik perpotongannya. Lalu bisa lanjut untuk membuat diagramnya di sebelah sini. Dan untuk EPS-nya kita taruh di angka 1,68. Ini adalah hasil dari perkalian 0,12 atau 0,12 suku bunga dikali 0,7 dari tax, dari ini hasil 1 dikurang 0,3%, lalu dikali harga saham per lembarnya, mendapatkan hasil 1,68. Lalu di sini 0. Kita buat dulu titik ininya. Dari 1,68 ke EBIT yang 250.000 dan 720-nya. Lalu untuk di sini adalah debt 25% dan di sini stoknya adalah sekian. Penjelasan dari nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi nama saya Tanaya dan kali ini akan menjelaskan soal UTS nomor 3 tentang loan dan lease. Jadi di sini ada soal di mana dia ingin tulisan pada harga server 75.000 dan ingin membayar dengan dua alternatif, yaitu loan dan juga leasing. Lalu di sini yang diketahui adalah harga servernya itu $75.000 untuk dalam jangka waktu 3 tahun, interest 10% dan juga taxnya 35%. Untuk alternatif yang pertama adalah no payment, kita hitung terlebih dahulu dengan rumus 1 dikurang 1 ditambah interest pangkat minus 3 dibagi interest yang dimana interest itu adalah 0,1. Lalu didapatkan hasil 2,4888, lalu dibedarluaskan dan kita hitung dari 75.000 dibagi 2,4888 didapatkan hasil 30.159. Lalu kita bikin table dengan kolom loan payment, interest, principal repayment, dan remaining balance. Untuk tahun yang ke-0 kita diisi dulu di remaining balance dari harga servernya 75.000. Lalu untuk loan payment-nya dimulai dari tahun pertama kita isi sesuai dengan hasil PMT yang sudah didapat. Lalu untuk interest-nya didapatkan dari 75.000 dikali oleh 10% mendapatkan hasil 7.500. Untuk principal repayment dari 30.159 dikurangi 7.500 dengan hasil 22.669 dan remaining balance didapatkan dari 75.000 dikurang 22.659 mendapatkan hasil ini. Dan itu juga berlaku bagi kolom-kolom yang di bawahnya dengan cara yang sama. Lalu setelah ini semua sudah terisi, kita akan menghitung depresiasinya. Dari mana? Dari harga server dikurang oleh berapa jangka tahun. Jadi 75.000 dibagi 3 sama dengan 25.000 dan menghitung
calculate-nya dengan rumus I dikurang 1 min tax 10% dalam kurung 1 dikurang 35% dan mendapatkan hasil 65%. Lalu kita akan membuat tabel lagi dengan kolom-kolom yang sudah tertera di sini. Untuk yang pertama kita masukkan loan PNT sama dengan tabel yang pertama. Lalu untuk tingkat interestnya isinya juga sama dengan tabel yang pertama. Untuk itu kita tambahkan lagi kolom depresiasi, kita masukkan dari hasilnya ini. Lalu untuk tax official ini, tax official 11.375 didapatkan dari 7.500 ditambahkan oleh 25.000 atau interest ditambah depresiasi, lalu hasilnya dikalikan 35 dari tax yang di sana, lalu mendapatkan hasil 11.375. Lalu untuk kolom cost after tax itu didapatkan dari loan PNT dikurang tax official 30.159 dikurang 11.375 dan mendapatkan hasil 18.784. Untuk KPIF-nya rumusnya ada di sini, 1/1 tambah I pangkat N. Kita bisa langsung masukkan aja I-nya 10%, N-nya 3%. Lalu mendapatkan hasil segini 0,9397 dan untuk PV of cost-nya itu dari hasil cost after tax dikali oleh PVIF-nya didapatkan 17.651 dan itu juga berlaku ke kolom-kolom yang di bawahnya dengan cara penghitungan yang sama. Lalu setelah sudah didapatkan hasil PV of cost dari seluruh tahun, kita tambahkan semua hasilnya dan mendapatkan hasil 51.839,1688. Jadi ini adalah biaya yang dikeluarkan jika memilih loan. Lalu kita berpindah ke list payment. Jika orang tersebut memilih untuk menggunakan leasing, list paymentnya seharga 27.000. Dan di sini tabel yang kita bikin itu langsung dari tahun 1 sampai tahun ketiga. Kita masukkan dulu yang pertama, list paymentnya 27.000. Lalu tax shield-nya dari 27.000 dikali oleh 35%, mendapatkan hasil segini. Untuk cost after tax-nya didapatkan dari list PNT dikurang oleh tax shield 17.550. Untuk PVIFA-nya itu didapatkan dari total semua PVF di sini. Ini ditambah ini mendapatkan hasil 2,6491. Lalu untuk PV of cost-nya itu berarti ini dikalikan oleh ini mendapatkan hasil 46.491,705. Jadi jika orang itu ingin memilih memakai leasing, biaya yang dibayar adalah segini. Jadi interpretasinya adalah alternatif biaya yang terbaik adalah memilih leasing, dikarenakan memilih total PV yang lebih kecil yaitu Rp46.491 dan loan itu memiliki PV of cost yang lebih besar sebesar Rp51.839,2575. Jadi bisa menghemat sebesar $5.347 jika memilih lease dibanding leasing.